Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kak Hafiz. Kali ini akan membahas soal bab hukum dasar kimia. Kakak sudah siapkan beberapa soal populer yang biasanya keluar di bab hukum dasar kimia. Langsung saja yuk kita kerjakan soal pertama. Di soal pertama ini ya, kita coba baca soalnya ya. 112 gram plat besi murni dibiarkan bereaksi dengan oksigen. Jadi yang bereaksi adalah besi murni dengan oksigen hingga berkarat seluruhnya ya. Jika terbentuk 160 gram karat besi, maka berapa massa oksigen yang terlibat dalam reaksi tersebut ya. Nah, ini adalah aplikasi atau soal dari hukum kekekalan massa. Dalam hukum kekekalan massa, kalau kita nggak tahu rumus kimia suatu zat, nggak apa-apa ya, kita tulis saja seperti yang ada di soalnya. Ya, di soalnya katanya ya besi murni ya, tulis aja besi murni seperti itu sebanyak 112 gram. Kemudian besi ini bereaksi ya, bereaksi berarti kita tambah gitu ya, tambah bereaksi dengan oksigen di udara, direaksikan ditambah oksigen ya. Kemudian terbentuk 160 gram karat besi, maka panah terbentuk karat besi. Nah, katanya karat besi yang terbentuk ini sebanyak 160 gram. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, massa zat sebelum reaksi jumlahnya harus sama dengan massa zat setelah reaksi. Ini harus sama. Setelah reaksi cuma ada karat besi dan dia 160 gram. Maka sebelum reaksi juga harusnya ada 160 gram. Sudah ada besi murni ya sebanyak 112 gram, maka oksigennya bisa kita hitung 160 dikurang 112 ya, didapatkan oksigennya 48 gram. Ya, kalau soalnya esai maka menjawabnya seperti ini ya. Massa oksigen yang bereaksi atau yang terlibat dalam reaksi ini adalah 48 gram ya, dengan kalimat seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, jika ada tabel seperti ini biasanya hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ya. Perhatikan tabel berikut. Yang ditanya adalah berapa perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida ya. Jadi ada senyawa, nah ini ada senyawa magnesium oksida ya yang terbentuk dari magnesium dan juga oksigen. Nah, berapa perbandingan massa magnesium banding oksigen dalam senyawa magnesium oksida? Ya, lagi-lagi kalau di ini kita tidak tahu rumus kimianya, tidak apa-apa ya, kita tulis saja magnesium oksida gitu panjang, tidak apa-apa ya. Kemudian cara mengerjakan soal ini adalah dengan cara ya mencari komposisi yang benar. Mencari komposisi yang benar. Nah, ini adalah kata kunci untuk mengerjakan soal hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ya. Nah, kita coba lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 percobaan ya. Nah, pada percobaan 1 45 gram ditambah 8 gram hanya menghasilkan magnesium oksidanya sebanyak 20 gram, sementara ada sisanya ya. Nah, ini kalau di soal ada tabel sisa seperti ini sangat memudahkan pekerjaan kita ya. Baik, bagaimana caranya? Nah, dari massa magnesium oksida yang terbentuk ini, misalnya pada percobaan yang pertama ya, ini cukup saya kerjakan dari 4 percobaan ini cukup satu saja ya. Dikerjakan menggunakan percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, hasilnya pasti akan sama ya. Jadi cukup satu saja dikerjakan. Pada percobaan pertama yang saya pakai ini ya, magnesium oksidanya ada 20 gram. Jadi MgO-nya ada sebanyak 20 gram. MgO ini, magnesium oksida ini terdiri dari Mg dan O ya. Nah, apakah komposisinya adalah 14 dan 8? Apakah dalam 20 gram MgO terdapat 45 gram magnesium dan 8 gram oksigen? Tidak mungkin ya. Kenapa? Karena 45 tambah 8 itu tidak sama dengan 20 ya. Maka 45 dan 8 ini bukanlah komposisi yang benar dari 20 magnesium oksida. Berapa dong yang benar? Nah, kita coba lihat tabel sisanya.
ternyata 33 gram magnesium bersisa, ya. Jadi dari 45 yang ini, ya, 45 magnesium ini ternyata sisa sebanyak 33. Tidak bereaksi yang 33 ini. Berarti yang bereaksi berapa? Tinggal kita kurangi. 45 dikurang 33 adalah 12 gram. Oh, berarti yang bereaksi hanya yang 12 gram ini saja. Ya, jadi magnesium yang bereaksi adalah magnesium awal dikurangi sisanya, yaitu 12 gram. Dan oksigennya seperti yang tertulis di sini 8 gram. Kita coba tulis 8 gram. Apakah 12 ditambah 8 hasilnya sama dengan 20? Nah, benar ya, berarti 12 dan 8 ini adalah komposisi yang benar dari 20 gram magnesium oksida. Nah, komposisi yang benar ini yang kemudian kita sederhanakan menjadi perbandingan sederhananya, ya. Magnesium banding oksigen adalah 12 banding 8. Sampai sini sebetulnya sudah benar, tapi kita sederhanakan angkanya. Saya bagi 4, dapat 3, 8 bagi 4 dapat 2. Maka perbandingan massa magnesium banding oksigen dalam senyawa MgO adalah 3 banding 2. Seperti itu, ya. Menemukan komposisi yang benar adalah kuncinya. Baik, kita coba latihan lagi soal selanjutnya, ya. Ini mirip dengan yang tadi, tapi agak sedikit lebih susah. Nah, tapi nggak susah-susah banget ya, kita coba kerjakan ya. Perhatikan tabel pembentukan dinitrogen pentoksida dari nitrogen dan oksigen berikut ya. Jadi ada nitrogen ditambah oksigen menghasilkan dinitrogen pentoksida ya. Nah, tapi yang ditanya bukan perbandingannya, yang ditanya adalah angka yang tepat untuk menggantikan huruf A dan B ini ya. Nah, kalau saya mereaksikan 28 gram nitrogen tambah 40 gram oksigen, berapa dinitrogen pentoksida yang terbentuk? Ya, berapa ya? Nah, apakah 28 tambah 40 sama dengan 68 gitu? Ataukah bisa saja kurang dari 68 karena dia ada sisanya? Nah, cara mengerjakannya, pertama-tama memang kita harus cari perbandingannya terlebih dahulu, sama seperti soal sebelumnya ya. Cari perbandingan nitrogen banding oksigennya dulu ya. Gimana caranya? Seperti tadi ya, dari senyawa dinitrogen pentoksida, 2 nitrogen, 5 oksigen gitu ya, dinitrogen pentoksida. Itu nitrogennya berapa, oksigennya berapa. Cari komposisi yang benarnya menggunakan data pada tabel. Saya gunakan coba baris nomor 1 ya. Nitrogen yang bereaksi 30, oksigen yang bereaksi 80, tapi ada sisa nitrogennya sebanyak 2 gram. Ya. Jadi dari 30 nitrogen ini, ya, sisa sebanyak 2 gram. Berarti yang bereaksi berapa? 30 dikurang 2, yaitu 28 gram. Ya, saya tulis di sini oksigen nitrogen yang bereaksi 28 gram. Oksigen yang bereaksi 80 gram tidak ada bersisa, berarti kepakai semua ya. 80 gram ini bereaksi semua nih. Semuanya bereaksi. Maka saya tulis 80. Ya. Apakah 28 dan 80 ini adalah komposisi yang benar untuk 108 gram dinitrogen pentoksida? Ya. Apakah 28 tambah 80 ini sama dengan dinitrogen pentoksidnya yang sebanyak 108 gram? Betul ya? 28 tambah 80 ada 108. Nah, berarti 28 dan 80 ini adalah komposisi yang benar. Ya. Nah, karena dia sudah merupakan komposisi yang benar, maka ini tinggal kita sederhanakan masanya. Nitrogen banding oksigen adalah 28 banding 80. Kita sederhanakan bagi 4 ya, dapat 7. Yang ini dapat 20. Nah, dapat nih perbandingannya, tapi belum selesai sampai di sini. Ya. Nah, untuk mencari tahu A, ya, kita harus tahu dulu dari 28 nitrogen ini apakah bereaksi semua ataukah ada yang sisa. Kemudian dari 40 ini apakah bereaksi semua ataukah ada sisa. Caranya gimana? Kita misalkan saja. Pertama, coba misalkan nitrogennya habis, ya, tidak ada sisa. Kemudian yang kedua, misalnya kalau oksigennya habis yang tidak ada sisa. Kalau nitrogennya habis, maka oksigennya bagaimana nih? Apakah kurang ataukah malah berlebih? Terus sisa gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Perbandingan massa ya sama dengan perbandingan
perbandingannya gimana sih Kak? Nah, maksudnya adalah perbandingan massa nitrogen banding oksigen adalah 7:20 ya. Maka kita bandingkan saja massa nitrogen yang ada di sini dan oksigen yang di sini dengan 7:40 ini ya. Nah, kita coba saja langsung ya. Nah, yang pertama coba saya anggap saja nitrogennya habis ya. Maka berapa oksigen yang diperlukan? Apakah 40 kurang atau lebih? Ya. Nah, perbandingan massa nitrogen banding oksigen itu kan 7:20 ya. Nah, kalau nitrogennya habis, maka massa nitrogen tulis di bawahnya perbandingan angka banding nitrogen yang 7 ini. Ya, massa nitrogennya adalah 28 gram. Maka massa oksigennya kita ibaratkan X. Ya, kemudian kita cari X-nya 28 dikali 20 dibagi 7. Coret-coret 4 sama dengan 80. Nah, ternyata kalau nitrogennya 28, oksigen yang dibutuhkan itu harus 80 gram. Sementara di baris ketiga ini ya, oksigennya hanya ada 40 gram. Maka tebakan pertama ini tidak bisa terwujud ya, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan kurang. Tebakan kedua, yaitu kalau oksigennya yang habis. Ya. Nitrogen banding oksigen adalah 7:20 gitu ya. Nah, oksigennya kita ganti nih ya. Atau nulisnya jangan gitu ya. Nulisnya gini ya. Nitrogen banding oksigen adalah 7:20. Nah, oksigen yang ini diganti dengan 40. Ya, diganti dengan 40, maka nitrogen per 40 sama dengan 7/20. Ya, maka nitrogen didapatkan 40 kali 7 dibagi 20 sama dengan 14 gram. Kalau oksigennya 40 gram, ya, di sini oksigen 40 gram, maka nitrogen yang dibutuhkan 14 gram. Apakah hal ini mungkin terjadi? Iya, kenapa? Coba kita lihat. Oksigennya 40 gram habis terpakai boleh ya. Nitrogen cuman butuh 14 gram, sementara di sini 28 gram. Cukup ya, berarti kemungkinan ini bisa terjadi. Beda dengan tadi di sini, ya. Kalau nitrogen ini mau bereaksi semua, 28 gram, oksigen yang dibutuhkan harus 80 gram. Nah, ini kan tidak cukup ya. Maka kita ganti oksigen yang habis. Ternyata kalau untuk menghabiskan 40 gram oksigen, ya, maka nitrogen yang dibutuhkan untuk bereaksi hanyalah 14 gram. Punya 8 bereaksi 14, sisa 14 gram. Ya. Maka di nitrogen pentoksat yang terbentuk berapa? A-nya berapa? 40 ditambah nitrogen yang bereaksi saja. Ya, 40 ditambah 14 jadi 54 gram. Dan sisanya adalah ini, sisanya ya, yaitu 14 gram. 14 gram siapa? Nitrogen. Itu ya, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah hukum Dalton ya, hukum Dalton. Unsur P dan Q dapat membentuk dua senyawa. Pada senyawa pertama mengandung 25% dari unsur P, sedangkan senyawa kedua mengandung 20% unsur P ya. Jadi unsur P dan Q dapat membentuk dua buah senyawa. Sebut saja senyawa 1 dan senyawa 2. Ya, senyawa 1 mengandung unsur P dan Q. Senyawa 2 juga mengandung unsur P dan Q. Ya. Senyawa pertama mengandung 25% unsur P. P-nya 25%. Nah, totalnya kan pasti 100 ya. Maka Q-nya berapa? Q-nya pasti 100 dikurang 25 yaitu 75%. Pada senyawa kedua 20% unsur P. Ya, P-nya 20% dan Q-nya 100 dikurang 20 adalah 80% biar totalnya adalah 100%. Nah, yang ditanya adalah perbandingan massa unsur R. Oh, ini R ya, saya salah ya, bukan Q ya, R ternyata. Oke, kita ganti R seperti itu. Ya, yang ditanya adalah perbandingan massa unsur R pada kedua senyawa. Berarti R pada senyawa 1 banding R pada senyawa 2. Berarti ini banding ini.
Tapi tidak boleh dibandingkan begitu saja, ya. Kita harus samakan dulu P-nya. Ini angkanya mudah, Kak. 25%, 75%. Boleh nggak disederhanakan dulu? Boleh, ya. 75 banding 25, 25 banding 75 ini adalah 1 banding 3. Boleh. 20 banding 80 ini kan 1 banding 4, Kak. Boleh, ya. Tapi tetap harus memperhatikan jika yang ditanya adalah perbandingan R, maka P-nya pastikan sudah sama. Nah, kebetulan di sini sudah sama, maka kita tinggal angkut R pada senyawa 1 yang ini, ya, dan R pada senyawa 2 yang ini. Maka 3 banding 4. Seperti itu dapat jawabannya, ya. Tidak langsung ujuk-ujuk membawa angka 3 dan 4 ini ke sini, ya. Tetapi dengan terlebih dahulu memastikan bahwa P-nya sama. Nah, kebetulan nih P-nya sudah sama. Kalau belum sama, maka disamakan terlebih dahulu, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama seperti tadi, namun yang diketahui bukan persen, melainkan gramnya, ya. Ini masih hukum Dalton, hukum kelipatan berganda. Unsur besi dan oksigen, Fe dan O, dapat membentuk dua buah senyawa. Kita gambar seperti tadi bagannya, Fe dan oksigen dapat membentuk dua buah senyawa, senyawa 1 dan senyawa 2. Dari 160 gram senyawa 1, ternyata senyawa 1 di sini ada 160 gram, ya. Nah, ini tentu saja mengandung Fe dan mengandung oksigen. Yang ini juga sama, mengandung Fe dan mengandung oksigen. Dari 160 gram senyawa 1 mengandung 112 gram besi. Jadi besi Fe-nya adalah 112 gram. Totalnya 160, besinya 112. Maka oksigennya bisa cari 160 dikurang 112 adalah 48 gram. Pada senyawa 2, ya, 72 gram senyawa 2, berarti senyawa 2-nya ada 72 gram. Ya. Mengandung 56 gram besi. Besinya ada 56 gram. Maka oksigennya berapa? 72 dikurang 56. Berapa ya? Berapa? 16. Ya, 16 ya. 16 gram. Nah, ini yang dicari adalah perbandingan massa unsur oksigen, ya, pada kedua buah senyawa. Berarti oksigen pada senyawa 1 dibanding dengan massa oksigen pada senyawa 2. Nah, apakah boleh langsung 48 banding 16 seperti ini? Ya, tidak boleh, ya. Kenapa? Karena syaratnya belum terpenuhi. Syaratnya apa? Massa Fe-nya harus sama. Ini dengan ini harus sama. Biar sama, 112 dengan 56. Biar sama diapakan? Yang 112 dikali 1, yang 56 dikali 2. Nah, 56 kali 2 kan 112, ya. Jadi sama dengan yang ini, ya. Nah, karena Fe dan oksigen ini sudah bersenyawa, ya, maka jika Fe-nya dikali 1, O-nya juga harus dikali 1. Yang ini juga sama, senyawa 2. Jika Fe-nya dikali 2, maka oksigennya juga harus dikali 2. Ya. Nah, dengan demikian Fe-nya sama, yaitu sama-sama 112. Nah, yang kita perhatikan adalah oksigennya. 48 dikali 1, 48. Kemudian di sini oksigennya adalah 16 dikali 2, yaitu 32. Ya, 32 ya. Nah, ini kemudian kita bandingkan yang ini. 48 banding 32. 48 banding 32. Nah, ini saya bagi 8 ya, dapat 6. Ini saya bagi 8 dapat 4. Sederhanakan lagi, 3 banding 2. Itu jawabannya. Seperti itu ya. Jadi syaratnya, jika yang mau dicari adalah perbandingan massa unsur oksigen, maka massa unsur yang satu lagi, yaitu besinya, harus dibuat sama terlebih dahulu. Nomor 4, ya. Nah, di sini adalah hukum perbandingan volume gas, Gay-Lussac, ya. Jika sebanyak 12 liter gas amonia NH3 direaksikan sampai habis, maka volume uap air itu apa sih? Uap air adalah air dalam wujud uap atau gas. Ya, karena dia tetap air, maka rumus kimianya tetap H2O. Ya. Maka volume uap air yang terbentuk adalah sebanyak berapa? Sebelum kita menerapkan hukum perbandingan volume gas, kita harus terlebih dahulu
ya menyetarakan sebuah reaksi. Ya, nah di sini dikatakan reaksi ini belum setara ya, maka kita harus setarakan terlebih dahulu. Saya tulis ulang reaksinya. NH3 ditambah dengan O2 menghasilkan N2 dan H2O. Saya setarakan jumlah nitrogennya. Sebelah kanan nitrogennya ada 2, sebelah kiri cuma ada 1, maka saya kali 2 biar N-nya sama-sama 2. Kemudian hidrogennya di sini ada 2 kali 3, 6. Sedangkan di sebelah kanan sini cuma ada 2, maka saya kali 3. Kemudian oksigennya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 3 kali 1, ada 3. Ya. Nah, 2 kali berapa nih biar jadi 3, ya. Oksigen sebelah kanan 3, oksigen sebelah kiri 2. Maka 2 kali berapa biar jadi 3? Jawabannya adalah dikali 3/2. Ya. 3/2 kali 2 adalah 3. Sehingga jumlah oksigen sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Nah, kalau tidak mau ada pecahan, ya, tetap pecahan seperti ini boleh. Hilangkan pecahannya, dibulatkan gitu ya, boleh juga. Kalau mau dihilangkan pecahan, maka satu baris ini kali 2 semua. Maka koefisien yang 2 menjadi 4. 3/2 kali 2, maka jadi 3. 1 menjadi 2. Dan 3, ini koefisiennya H2O menjadi 6. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara dari soalnya. Nah, kemudian barulah kita terapkan hukum perbandingan volume gas. 12 liter gas amonia NH3. Nah, NH3-nya ada 12 liter, ya. Maka kita tulis di bawah amonia, di bawah NH3 di sini volumenya adalah 12 liter. Yang ditanya adalah volume dari H2O. Berapa liter di sini? Ya. Berlaku hukum perbandingan gas. Kalau hukumnya adalah perbandingan volume dari gas-gas yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien, ya. Koefisien, ya. Nah, koefisiennya berapa nih? NH3 banding H2O. Koefisiennya adalah 4/6. Maka volumenya di sini banding di sini juga harus 4/6. Gampangnya adalah jika koefisien 4 biar jadi volumenya 12 itu kali berapa ya? 4 kali berapa biar jadi 12? Dikali 3, Kak. Kali 3. Ya. Maka 6 di sini juga biar didapatkan volumenya juga harus dikali 3. 6 kali 3, 18. Ya. Maka volume H2O atau uap air yang terbentuk adalah 18. Volume H2O yang terbentuk adalah 18 liter. Seperti itu. Ya. Atau kalau mau pakai cara matematis, ya, maka caranya seperti ini. Kita membandingkan antara ini amonia dengan H2O, ya, amonia dengan H2O. Maka untuk mencari volume H2O, caranya adalah koefisiennya dia yang mau dicari dibagi koefisien yang mau dibandingin dikali dengan volume yang mau dibandingin. Maka didapat 18 liter juga, sama. Ya, tapi saya lebih suka cara yang pertama tadi, ya. 4 kali berapa nih biar jadi 12? Kali 3. Oh, maka untuk mencari volumenya oksigen, nitrogen, dan juga H2O, ini kali 3 aja semua. Ya, kali 3, kali 3, kali 3. Maka nanti akan didapat volume oksigen, volume nitrogen, dan volume H2O yang benar. Hasil reaksinya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, berikutnya ini juga salah satu soal yang paling populer dari hukum perbandingan volume gas gaya rusak, ya, yaitu campuran, ya. Sebanyak 28 liter campuran gas metana dan propana dibakar hingga habis menggunakan 131 liter gas oksigen. Tentukan volume gas metana dan propana masing-masing dalam campuran, ya. Jadi ada sebuah campuran nih, ya, 28 liter. Di dalamnya mengandung metana, ya, saya singkat M saja begitu ya, CH4, dan propana, C3H8. Ya. Nah, yang ditanya adalah berapa masing-masingnya. Ini berapa? Apakah 20 tambah 8? Apakah 18 tambah 10? Apakah 27 tambah 1? Ya. Apakah metananya berapa? Propananya berapa? Yang jumlahnya adalah 28 liter. Ini pertanyaannya. Ya. Nah, cara mengerjakannya adalah
ketika campuran ini dibakar, maka baik metana dan propana sama-sama terbakar. Ya, maka kita tulis nanti reaksi pembakaran dari kedua zat ini. Ya. Baik. Konsep untuk menjelaskan soal seperti ini adalah dengan menemukan dua buah persamaan. Cari dua buah persamaan. Yang kemudian nanti bisa kita eliminasi atau substitusi. Ya, cari dua buah persamaan. Nah, persamaan pertama biasanya dari komposisinya itu sendiri. Ya. Yang 4, volumenya berapa? Ya kita ibaratkan saja M. Propana C3H8, volumenya berapa? Kita ibaratkan saja volumenya sebanyak P liter. Maka dari sini kita dapat persamaan pertama, yaitu jumlahnya metana ditambah dengan jumlahnya propana dalam 1 liter ya. Jumlahnya harus sama dengan 28 liter. Ya. Jadi campurannya kan 28 liter nih. Ya, mengandung metana dan propana. Maka jumlah metana dan propana kalau dijumlahkan adalah 28 liter. Nah, ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua, ya kita dapat dari mereaksikan kedua zat tersebut. C4 ditambah oksigen. Dibakar artinya direaksikan dengan oksigen ya. Karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2. Dan hidrogen yang ada di sini, direaksikan dengan oksigen menghasilkan H2O. Jika ada sebuah senyawa mengandung C dan H, direaksikan dengan oksigen, maka reaksinya menghasilkan CO2 dan H2O. Ini anggap saja template ya, selalu seperti ini. Ya, kalau pembakarannya sempurna. Kemudian yang berikutnya juga C3H8. Dibakar, direaksikan dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Namun, untuk setiap reaksi ini harus disetarakan terlebih dahulu. Kita setarakan reaksi yang pertama ini ya. C-nya 1, sebelah kanan C-nya 1 sudah sama. H-nya di sini ada 4, di sini ada 2, maka dikali 2. Oksigen sebelah kanan ada 2 ditambah 2, 4. Di sebelah kiri cuma ada 2, maka kali 2 biar jadi 4. Setarakan reaksi yang kedua, C-nya ada 3 sebelah kiri, sebelah kanan juga harus 3 kali 3. H-nya sebelah kiri ada 8, di kanan cuma ada 2 kali 4. Ya, biar jadi 8. Oksigennya sebelah kanan dulu, karena lebih banyak sebelah kanan, kita sebelah kanan dulu ya. 2 kali 3, 6. 4 kali 1, 4. 4 tambah 6, 10. Ya, 10 oksigen sebelah kanan. Sebelah kiri cuma ada 2, biar jadi 10 dikali 5. Baik, ini sudah kita setarakan ya. Dengan terus berlatih soal, kita dapat menyetarakan reaksi dengan jauh lebih cepat. Ya. Kemudian, ya berapa massa atau volume ya? Berapa volume dari CH4 yang bereaksi? Tadi kita sepakati, kita simbolkan M ya, M. Berapa banyak C3H8 yang bereaksi? Kita sepakati volumenya sebanyak P. Nah, maka jika dalam satu baris ini ya, kita coba bandingkan. Jika koefisiennya 1, ternyata yang bereaksi sebanyak M liter. Ini koefisien 2, berarti yang bereaksi berapa? 2M. Ya. Ingat perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya 1 banding 2, maka volumenya juga 1 banding 2. Ya, kemudian di sini C3H8 yang bereaksi adalah P. C3H8 koefisien 1. 1 jadi P. Maka oksigen ya koefisien 5. Maka oksigen yang bereaksi adalah volumenya pasti sebanyak 5P. Ya. Seperti itu. Karena perbandingan volume ini banding ini harus sama dengan perbandingan koefisien 1 banding 5. Ya. Maka jika di sini P, di sini harus 5P biar 1 banding 5. Perbandingan volume harus sama dengan perbandingan koefisien ya. Nah, kenapa enggak saya lanjutkan sampai sini boleh ya. Kalau ini koefisien 1 jadi M, ini koefisien 1 ini jadi M, ini koefisien 2 jadi 2M. Kemudian di sini koefisien 1 jadi P, di sini koefisien 3 jadi 3P, koefisiennya sini 4 jadi 4P. Nah, ini boleh ya. Tapi tidak diperlukan. Kenapa? Karena yang kita perlu cukup oksigennya saja. Karena data yang diketahui di soal adalah oksigen. Ya. Nah, oksigen yang dihasilkan, yang digunakan adalah 131 liter. Nah,
131 liter ini kan digunakan untuk membakar CH4 juga, membakar C38 juga, kan ya? Berarti oksigennya ini, 131 liter ini adalah jumlah dari oksigen yang digunakan untuk membakar CH4, yaitu 2M, dan oksigen yang digunakan untuk membakar C38 5P. Ya. Nah, ini 2M ditambah 5P, ini kalau dijumlah hasilnya harus sama dengan 131 liter. Nah, dari sini kita dapat persamaan yang kedua, ya, yaitu 2M ditambah 5P sama dengan 131 liter. Ini adalah persamaan kedua. Ya, nah ini tinggal kita menaikkan ke sini, ya. Nah, kita operasikan dengan persamaan yang pertama. Ya. Nah, ini saya eliminasi, sebelumnya ini saya kali 2 yang reaksi pertama, persamaan pertama. Biar ini jadi 2M. Biar saya eliminasikan dengan 2M dari persamaan kedua. Maka menjadi 2M ditambah 2P, hasilnya adalah 56 ya, karena 28-nya juga dikali 2. Kemudian di bawahnya tetap 2M ditambah 5P sama dengan 131. Ini saya kurang. Habis ya. 2P kurang 5P minus 3P. 56 dikurang 131. Berapa ya? Berapa? 75. Ya nggak? 75 ditambah 56. 8 tambah, ya betul ya. Ini minus ya, minus juga. Maka P sama dengan min 75 per min 3 sama dengan 25 liter. Nah, ini P-nya. Ya, kalau mau tahu M-nya, ya, maka gunakan persamaan yang pertama nih, M plus P sama dengan 28. Ya. M plus P sama dengan 28. P-nya sudah tahu. Maka M ditambah 25 sama dengan 28. Maka M sama dengan 3 liter. Ya. Maka jumlah volume metananya adalah 3 liter dan jumlah volume dari propananya adalah 25 liter. Itu jawabannya. Ya, ini soal yang populer sekali. Caranya adalah menemukan dua buah persamaan terlebih dahulu. Ya, persamaan satu dari komposisi campuran awalnya, persamaan yang kedua dari setelah kita setarakan reaksi kimianya, ya, kemudian kita buat persamaan dengan data apa yang disajikan di soal. Data di soal oksigen nih, maka kita jumlahkan oksigennya. Gitu. Kalau datanya yang ada di soal adalah gas CO2, ya. Nah, maka yang kita jumlahkan adalah CO2-nya. Berarti M ditambah 3P hasilnya sama dengan 113 gitu. Kalau misalnya data yang diketahui di soal adalah data CO2-nya. Begitu juga dengan kalau misalnya data yang diketahui di soal adalah H2O-nya. Ya, seperti itu. Wah, sebanyak ya. Nomor 6, berapakah jumlah partikel gas CO2 yang terdapat dalam volume 3 liter jika dalam tekanan dan suhu yang sama 4 liter gas nitrogen memiliki sekian banyak partikel. Ya, jadi kalau nitrogen 4 liter ternyata jumlah partikelnya adalah 24,08 kali 10 pangkat 23 liter. Nah, ini CO2 ya, 3 liter ya. Ini berapa jumlah partikelnya? Ya. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan hukum hipotesis Avogadro ya, yang menyatakan bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Ya, berarti kalau kita buat persamaannya, perbandingan volume 1 banding volume 2 sama dengan perbandingan jumlah partikel. Jumlah partikel dari gas 1 dibandingkan dengan jumlah partikel dari gas 2. Ini rumusnya, ya. Nah, di soal ini ada 2 gas, nitrogen dan karbon dioksida. Maka kita tulis volume nitrogen, N2 ya, banding volume CO2 sama dengan jumlah partikel dari N2 dibagi jumlah partikel dari CO2. Tinggal kita isikan angkanya. Volume dari nitrogen 4 liter. Volume dari CO2 3 liter.
sama dengan jumlah partikel dari nitrogen ini ya, kita salin ulang 24,08 kali 10 pangkat 23 butir partikel dibagi dengan jumlah partikel CO2 ini yang dicari. Tinggal kita kali silang jumlah partikel CO2 adalah 3 dikali 2,4 kali 10 pangkat 23 dibagi 4 sama dengan 2,4 bagi 4 adalah 0,6. 0,6 kali 3 1,8. Oh, ini maaf ada yang kurang ya. 2,4 ya, 2,4 maaf 24,08 kali 10 pangkat 23 ya dibagi 4 sama dengan 18,06 kali 10 pangkat 23. Nah itu ya, tinggal dihitung ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya di channel Kak Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.